udah musim dingin ya, winter is coming. Iya, di studio dingin banget. Aduh, dingin banget. Kayaknya kita butuh kehangatan deh. Kita udah lama gak Tapi nggak apa-apa, Wi. Kami bertiga nih ya, kan single nih Sobat Ambiar ya. Iya. Kami ini menantikan satu hal. menantikan cinta yang tulus. Tapi kalau ngomongin soal penantian, kita tuh harus belajar dari bintang tamu kita yang satu Kenapa? ini. Penantian dia 13 tahun untuk bisa mendapatkan momongan loh. Wow. Bukan hal yang mudah. Betul, Alhamdulillah betul, ya betul. dikaruniai momongan yang ternyata sekarang usianya sudah 2 tahun. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Dea Ananda dan juga Sane El Azhar. Dea, apa kabar? Sehat? Sane. Hai Sane. Ini sayang. Sane. Halo, coba dadah-dadah sama om tante di rumah. Halo. Ini loh yang namanya Sane El Azhar. Ada aku. Kata lainnya apa lo? Sane. Jadi panggilannya apa sih? Sane. Sane ya. Sane El Azhar. Artinya lili. Oh, bunga lili. bunga lili. Bahasa apa itu Sane? Ini ada bunga. Bahasa Belanda ya. Kita ada bunganya. Jangan dipegang-pegang. Dan juga Dea Ananda, om sama tante mengucapkan terima kasih. Gemes banget ya. Kita mau kasih lihat nih buat Sobat Ambiar ya. Ini juga bisa menjadi inspirasi buat siapapun yang sampai dengan sekarang masih terus ikhtiar dan juga berdoa untuk diberikan momongan. Ya. Lihatlah Dea Ananda 13 tahun akhirnya mendapatkan Sane El Azhar. Kita mau lihat tuh yang satu. Pegang balon gak? Sane. Ya 13 tahun menantikan buah hati itu bukan waktu yang sebentar. Perubahannya pasti kerasa banget kan 13 tahun cuma berdua sama Ariel suami itu tiba-tiba datanglah Sane. Perubahan yang berasa banget di kamu tuh apa sih? Perubahannya sih kalau positifnya kita jadi lebih rapi hidupnya ya, lebih teratur, lebih tanggung jawab kita dan mikir apa-apa tuh lebih berkali-kali karena ada makhluk ini satu gitu. Okay. Kalau dulu berdua ya memang kita serius ngejalaninnya, tapi kan lebih kayak nggak terlalu banyak yang dipikirin gitu. Nggak terlalu banyak yang dipikirin ya. Aku tuh punya banyak teman-teman ya yang belum dikaruniai anak, belum dikaruniai momongan, bertahun-tahun. Tidak lebih lama dari kamu sih, mungkin ada yang 5, 6, 7, 8 tahun. Tapi pada akhirnya mereka bisa dalam satu kondisi menyalahkan satu sama lain karena belum diberikan momongan. Kamu pernah ada di tahap seperti itu nggak sih? Apa tadi? Menyalahkan satu sama lain karena belum dikaruniai momongan. Kalau itu sih enggak ya, kita nggak pernah kayak gitu karena kita ngenikmatin banget sih waktu kita nikah. Karena waktu kita nikah di awal juga memang tujuannya nomor satu memang kita pengen ngejalanin ini berdua gitu loh. Kalau bisa sampai akhir hayat, tapi kan kita nggak tahu ya. Dan kalau anak tuh emang sepakat secara nggak sengaja sih memang aku berdua sama dia tuh mikirnya ya itu adalah bonus dari Tuhan deh kalau memang dikasih momongan ya bersyukur gitu. Kalau berdua aja ya udah santai. Jadi memang ya dan kita juga berdua bukan tipe orang yang dengerin orang. Jadi mau orang ngomong apa tuh kuping kita tuh nggak denger gitu loh aku sama dia gitu. Saat ini bayi tabung ya, betul ya? Ini bayi tabung. Ketika kamu ingat ya di rumah sakit, aku lihat waktu itu kamu didorong di kursi roda, ya kan? 13 tahun nunggunya tuh. Ariel ngomong apa saat dia dorong kamu di kursi roda? Pas mau ngelahirin dia. Aku nggak tahu sih dia ngomong apa, nggak terlalu kedengeran. Soalnya aku kayak lagi deg-degan. Aku malah nggak pernah terlalu kayak anxiety, panik atau gimana. Aku tuh sedih banget bawaannya pas lagi mau ngelahirin. Entah itu kayaknya hormonal kali ya. Jadi nangis mulu. Jadi kayak banyak. Nggak tahu ya, soalnya kita belum pernah melahirkan. Kita nggak tahu. Ada juga nggak tahu. Kita bertiga lagi. Iya bener banget. Walaupun gue bewong ya Wak. So, kamu menikmati aja itu. Jadi aku lagi banyak pikiran. Akhirnya pas masuk ruangan ya suami cuma nenangin, peluk, banyak doain. Terus ya udah segitu aja sih. Kalau kerja sana sama siapa dong? Sama dia ada Neni. Terus Sani bilang lu ngomong apa sih katanya gitu. Mau nyanyi ya? Mau nyanyi apa? Mau nyanyi apa Sana? Sana tuh kamu kasih lihat ini gak sih video klip kamu zaman dulu? Oh dia tahu yang baju baru.
yang baju baru. Alhamdulillah. Iya, suka dilihatin video-video zaman dulu gitu kali. Iya suka, tapi kalau yang trio kuek-kuek kayaknya dia malah belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Nanti udah gede lihat mamanya kayak apa waktu kecil ya. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini, curhatan seorang Dea Ananda. Curhat Dea Ananda, akui jadi ibu buka trauma. Menghancurkan sekaligus menyembuhkan. Ada singa di belakang. Jadi ibu buka trauma, menghancurkan sekaligus menyembuhkan. Apa maksudnya? Jadi aku juga baru tahu pas punya anak ya, dan jadi ternyata pas kita punya anak ada semacam kayak memori-memori kita waktu kecil yang aku pikir aku nggak sedih, nggak pernah trauma, terus ternyata muncul ya gitu. Oh, Loh. gitu? Iya muncul yang ternyata ada nih hal-hal yang aku sempet sedih gitu ngalamin waktu kecil, dan itu tuh muncul yang kita pikir nggak ada. Apa misalnya? Ya masa kecil aja sih beberapa hal. Contoh? Kayaknya nggak bisa diceritain ya kalau detailnya seperti apa. Cuma akhirnya memang punya anak itu kesimpulannya menyembuhkan. Karena kita jadi sambil pas kita punya dia, kita juga jadi kayak belajar. Oke, harus gimana nih. Terus juga aku memang kalau aku sangat sadar sama apa yang aku rasain. Jadi aku langsung konsul. Aku tanya ke suami aku, ini kenapa ya? Kok aku jadi gini? Dan untungnya banyak banget kalau ibu-ibu teman-temanku yang udah pada duluan punya anak itu paling cepet gitu loh. Aku tinggal WhatsApp, kenapa ya aku jadi sedih banget ya? Oh itu kayaknya termnya baby blues ya? Ya mungkin ya. Oh pernah ya? Pernah ngelewatin ya? Pernah ya. Waktu aku kan. Cuma adik aku kan melalui. Mungkin suatu saat aku akan ngalami kayak gitu kali ya. Amin. Kayak kok nih aku jadi sedih banget inget yang ini, padahal aku perasaan kemarin nggak apa-apa. Untungnya banyak teman-temanku sesama ibu-ibu yang cepet nanggepin. Nah, itu oke bagus. deh, nangis aja nggak apa-apa. Kalau bisa sambil nyusuin ya udah nyusuin. Jadi sambil saling menyembuhkan gitu sama anaknya. Tapi dia apa yang tidak ingin anak kamu rasakan, ya mungkin dulu kamu rasakan waktu kecil? Apa yang tidak ingin Sana rasakan? Aku nggak tahu ya. Kita memprotek segimanapun juga, tapi kan yang namanya dunia ini kita juga nggak bisa, kita nggak tahu gitu loh. Jadi ya, I don't know. Aku cuma mau yang terbaik buat dia, tapi juga pengen yang nyata juga sih buat dia. Jadi nggak mau terlalu kayak ngelindungin banget gitu. Tapi kamu protektif banget gak sih? Karena kan bisa dibilang 13 tahun tuh wow, bukan waktu yang sebentar ya pada akhirnya mendapatkan momongan. Apakah begitu protektif atau suami kamu protektif dengan adanya Sana kalau misalnya dia main segala macam? Kalau yang lebih protektif tuh suami. Dan lebih karena suami aku tuh memang orangnya bersihan gitu loh, steril. Jadi istrinya nggak steril gitu ya? Kurang. Mungkin itu cocok makanya. Jadi kalau ada apa-apa gitu, jatuh apa atau makanan jatuh atau yang kotor-kotor tuh dia lebih khawatir. Kalau aku malah, main jorok-jorok aja, main tanah, main lumpur nggak apa-apa, main hujan aja biarin, biar dia ngerasain. Cuma akhirnya sekarang kita di tengah-tengah, nggak. Jadi suami untungnya bisa nggak terlalu mikirin, aku juga nggak terlalu cuek jadinya. Jadi ya udahlah gitu. Apa perkembangan dari Sana yang bikin kamu bangga di umur 2 tahun dia ini? Semuanya bangga sih. Apa ya, dia seneng, ya nggak nyangka aja dia udah. Yang lucu kan suami aku kan manggung keluar kota terus. Terus awal-awalnya dia happy, terus aku baru ngerasain dia udah agak gedean dan cukup bangga sih. Dia bisa yang kayak nunjukin kalau dia ngambek tapi sok tegar sama suami aku. Jadi air matanya mau keluar tapi ditahan. Oh, ada dramanya. Dia udah mulai muncul drama. Jadi aku kayak, ini dibilang bangga gak sih? Tapi aku merasa bangga ya, kayak kok lucu ya, dia udah punya emosi. Terus udah bisa acting yang kayak, Bapak pergi dulu ya. Dia kayak yang terus akhirnya bilang ke aku, Ibu ayo kita nonton apa gitu. Terus ya udah dia nonton sama aku. Sambil nonton nih, dia masih gini. Tapi Nita, Sana kamu kalau sedih nggak apa-apa. Oke, nangis aja, jangan ditahan. Jadi perkembangan emosinya ya. Iya, ternyata dia udah mulai muncul gitu sama ya, paling dia udah banyak ngomong, udah bisa nego. Udah bisa nego? Oke, wow. Tapi ini kita juga mau kasih lihat ya, karena kita tahu ya bahwa kamu bisa joget-joget gitu. Jadi seorang penyanyi cilik dari zaman dulu, pun juga akhirnya fans kamu berharap yang sama dengan anak kamu. Kita mau kasih lihat yang satu. Dea, buat lagi aja trio kuek-kuek reborn Kadea. Tinggal nambahin 2 bocil. Tergantung anaknya. Iya, tergantung arahannya Kadea juga sih. Udah kelihatan belum bakatnya? Kalau bakat senang tampil sih iya. Kalau nyanyi dia Allah udah bikin deg-degan.
aktif ya Bun, anaknya Bun. Gak apa-apa dong, artinya sehat, bagus gak dong. bisa diem, seneng joget. Cuma kalau nyanyi masih belum terlalu bisa diarahin. Jadi kayak apa yang dia denger aja sih. Apa yang dia denger dia udah suka nyanyiin. Cuma belum komplit gitu. Tapi aku justru malah memang gak terlalu ngarahin sih. Akhirnya kenapa sih kok tutup kuping? Iya pada tegang nih, takut meletus itu. Kenapa sih? Gue juga takut. Dia dari tadi tangannya gini-gini. Oh balon, takut balon? Ya, tapi kalau misalnya kamu sama suami ngebolehin gak nanti pada akhirnya kalau misalnya dia terjun ke dunia musik? Kalau aku sih pengennya jangan kayak dia minimal SMP SMA lah ya. Lewatin SD dulu gitu. SMP SMA, emang kenapa kan kamu juga dari SD udah nyanyi? Iya sih, tapi kayaknya enakan umur pas udah lulus SD lah minimal. Oke. Tapi aku nggak tahu ya kalau tiba-tiba dianya ini banget, pengen banget ya bisa jadi sih. Ya kita nggak akan pernah tahu sih ke depannya gitu. Ya kita nggak pernah tahu ya. Tapi buat sahabat Ambiar yang kangen sama penampilannya Dea Ananda kemarin ini sempet ya dia tampil di salah satu festival musik di mana bukan cuma Dea Ananda tapi juga penyanyi cilik pada masanya juga menghibur banyak fans. Ya kita mau kasih lihat momen. Trio Wek-Wek, Dea Ananda, Leoni sama Alfandi. Iya. Ya kan? Alfandi sekarang di mana sih? Alfandi di Amerika. Di Amerika. Kemana kamu? Terus itu kemarin ketika tampil tuh nyanyi lagu-lagu kamu zaman dulu tuh gimana tuh persiapannya gimana sih? Apa saya? Lempar bolanya, lempar balonnya. Lempar. Lempar ke om sana, lempar. Lempar ke om. Lempar, tarik rambutnya. Oke, kita lanjutkan tadi. Oke, lanjut ya. Persiapannya tuh gimana kemarin ketika manggung? Persiapannya sih memang kita ada latihan 2 kali, bareng-bareng tapi langsung rame-rame latihannya. Oke. Sama teman-teman semua, sama Eno, terus sama ya pokoknya semua teman-teman mantan penyanyi cilik lah. Ada Mas Yesi juga yang ngarahin dan teman-teman. Terus ya udah JR juga ikut latihan. Apa rasanya nyanyi di panggung besar begitu banyak sekali penontonnya menyanyikan lagu kamu waktu zaman dulu? Aku tuh rasanya nostalgia, aku pribadi. Tapi lebih ke deg-degannya dulu sih. Ada pressure-nya? Ada pressure-nya gitu loh. Karena kan udah lama nggak nonton dengan penonton yang banyak banget. Dan kita juga nggak nyangka ternyata yang datang banyak banget. Tapi yang rasanya tuh nostalgia tapi lucu gitu. Kayak kita tuh kayak ngebuka Pandora box-nya mereka yang nonton gitu loh ibaratnya. Kayak mereka nonton tapi udah seumur aku. Tapi tiba-tiba ada yang nonton sambil nyanyi tapi terharu. Mungkin ingat waktu kecil gitu. Pas kamu lihat mereka juga ikut menyanyikan lagu kamu, hafal lagu kamu, dalam pikiran kamu saat itu apa sih Dea Ananda? Ya itu rasanya nggak nyangka, terharu dan bahagia sih. Happy ya? Gue bisa membahagiakan dan bisa menyentuh apa katanya inner child. Istilahnya gitu kalau inner child ya. Bahasa sekarang tuh inner child tuh kayaknya mereka yang nonton lagi banyak dipakai. Termasuk barangkali inner child seorang Dea Ananda yang katanya dulu sering dimusuhi teman. Kita mau kasih. Dea Ananda kenang sering dimusuhi teman SD SMA ikhlas karena alasan ini. Emang bener dimusuhi dari SD SMA gitu sama teman-teman? SD sampai SMA kamu dimusuhin? Bukan SD sampai SMA, tapi ada momen-momen di mana aku kayak dijauhin gitu loh. Kenapa? Mungkin karena kamu terlalu karena cantik, artis terlalu gitu apa manis gimana? gitu ya, Nah, waktu SD mungkin ya, waktu kecil kan aku di Trio Wek-Wek. Terus aku tuh nggak nyadar aku banyak kegiatan, sebenarnya aku juga ada stresnya. Tapi kan karena kita generasi millennials ya, kita nggak tahu kan apa sih stres, apa sih mental health. Kita kan belum terlalu aware gitu ya? Orang tua mah sudah semaksimal mungkin, udah support banget. Tapi mungkin aku lampiasinnya di sekolah. Terus nggak sengaja aku ngomong sesuatu yang nggak baik. Terus tersinggung lah teman-temanku. Pas aku nyeletuk pun aku juga kayak kok aku ngomong gitu ya, oh my god gitu loh, gue kaget sendiri. Tapi sampai akhirnya aku dimusuhin, karena dimusuhin lama banget gitu ya sama teman-teman gitu kan. Terus aku juga nggak sedih, nggak ngadu ke orang tua. Bahkan aku cerita sama orang tua aku pas udah dewasa, udah umur segini baru cerita. Oh ya? Pas SD. Karena aku ngerasa ya memang ya udahlah itu sanksi sosial. Mungkin aku memang melakukan hal yang ngomong yang nggak benar, mereka nggak suka dan aku selesain sendiri. Pas udah sebulan, kalau nggak salah aku langsung bilang ke guru sekolah, terus aku bilang mau minta maaf. Terus ya udah. Oke, buat sobat Ambiar, kayaknya kita mau cari tukang balon dulu di depan ya. Ini balonnya harus ada lebih dari satu. Iya sayang. Ya, terima kasih banyak ya sudah membawa kita untuk kembali memori kita zaman kecil, apalagi Ambiar besar dengan lagu-lagunya Trio Wek-Wek ya. Kita akan kembali saat lagi, kita cari tukang balon dulu di depan ya, oke? Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.